Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fadil Akbar dengan NPM 4523210009 dari kelas mata kuliah praktikum algoritma dan struktur data A dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Rizky Chandra Nursari M.Com. Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil program tugas besar, yaitu penjualan tiket pesawat tanpa inputan. Dan di dalam programnya terdapat 6 materi, yaitu 1. Struktur atau kelas, 2. Pointer, 3. SDL, stack menggunakan array, 4. Quick sort ascending, 5. Binary search, 6. Binary tree penelusuran preorder. Di sini saya akan menjelaskan ke-6 materi itu secara singkat. Yang pertama, struktur atau kelas. Struktur digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan. Pendeklarasian struktur selalu diawali dengan kata kunci struct yang diikuti dengan nama dari struct. Sedangkan kelas merupakan struktur data dari objek. Sebuah kelas yang menyerupai struktur dapat dibuat dengan menggantikan kata struct dengan kelas. Lalu materi pointer, yaitu pointer adalah variabel yang nilainya merupakan address dari variabel yang lain. Penggunaan pointer akan menjadi fatal apabila suatu pointer tidak mempunyai arah yang terdefinisi. Lalu stack menggunakan array, yaitu stack atau tumpukan adalah struktur data yang mengikuti prinsip link in, last in, first out, yaitu terakhir masuk, keluar pertama. Artinya elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Stack dapat diimplementasikan menggunakan berbagai struktur data. Salah satunya adalah array. Array adalah tumpukan elemen data yang disimpan dalam urutan tertentu dan dapat diakses dengan menggunakan indeks. Dalam implementasi stack menggunakan array diibaratkan sebagai tumpukan piring. Elemen stack ditambahkan dan dihapus pada top, yaitu elemen terakhir dalam array. Lalu materi quick sort ascending, yaitu quick sort ascending merupakan metode yang membandingkan suatu elemen disebut pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen lain yang lebih kecil daripada pivot tersebut terletak di sebelah kirinya dan elemen-elemen lain yang lebih besar daripada pivot tersebut terletak di sebelah kanan. Sehingga dengan demikian telah terbentuk dua sublist yang terletak di sebelah kiri dan kanan pivot. Lalu untuk materi bit research, yaitu bit research adalah teknik untuk menemukan data tertentu dalam struktur data B-tree. B-tree sendiri merupakan struktur data berbentuk pohon yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data secara efisien. Lalu materi terakhir yaitu binary tree, penelusuran secara preorder. Binary tree atau pohon biner adalah struktur data hierarki non-linear yang terdiri dari simpul node yang saling terhubung. Setiap simpul dalam pohon biner memiliki maksimal 2 anak yang disebut anak kiri dan anak kanan. Simpul teratas pada pohon binary disebut akar, root atau root. Simpul yang tidak memiliki anak disebut daun atau leaf. Lalu preorder sendiri yaitu mencetak. Preorder adalah metode mencetak isi node yang dikunjungi, kemudian kunjungi cabang kiri dan kunjungi cabang kanan. Langsung masuk pada program telah saya buat yang telah mengimplementasikan ke-6 materi. Pada program saya terdapat di sini saya menggunakan 3 header. Yang pertama include iostream, include iomanip, include string, dan using namespace std. Lalu pada program stack menggunakan array, di sini saya menggunakan stack untuk menyimpan data, di mana saya membuat def stack dengan atribut variabel berangkat dan tujuan bertipe data string dan variabel harga, tanggal, bulan, dan tahun bertipe data integer. Lalu berobjek
alif. Nama objek alif. Lalu di sini saya membuat struct dengan type struct dengan atribut int dengan variabel top lib dengan tipe data integer, lalu membuat data lib array datanya 10 dari objek alif, dan untuk objeknya stack alif. Lalu pada fungsi pertama yaitu buat stack kosong lib, yaitu untuk fungsi untuk membuat stack kosong dengan parameter stack, parameter objek pointer as lib dari objek stack lib dengan perintah pointer as lib titik top lib sama dengan -1. Lalu pada fungsi yang kedua yaitu function is kosong lib dengan parameter objek s dari objek stack lib untuk menilai true apabila stack kosong. Di sini variabel hasil lib beri tanda bold sama dengan false jika s lib titik top sama dengan false, maka hasil lib sama dengan true, return hasil. Lalu pada fungsi berikutnya, function is penuh lib dengan parameter objek s lib dari objek stack lib, yaitu fungsi untuk menilai true apabila stack penuh, di mana hasil lib variabel bertipe tanda bold sama dengan false jika s lib titik top sama dengan 9, maka hasil lib sama dengan true, return hasil. Nah, untuk fungsi berikutnya yaitu function push lib yang berparameter variabel data berangkat bertipe data string, harga, tanggal, bulan, dan tahun bertipe data integer, dan objek pointer as libs data stack libs. Jika is penuh libs pointer objek pointer as libs, maka akan mencetak stack penuh. Nah, function is penuh lib itu untuk mendeklarasikan fungsi nilai true apabila stack penuh. Jika stacknya sudah penuh, maka akan tercetak ini. Jika tidak, akan melakukan perintah berikut, di mana pointer s titik top plus lalu pointer s lib data pointer s titik top berangkat hingga tahun itu untuk menyimpan atau memasukkan data dalam setiap variabel, yaitu berangkat, tujuan, harga, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu fungsi berikutnya yaitu quick sort. Di sini saya menamakan function quick sort libs dengan parameter data objek alibs variabel kiri kanan bertipe data integer, yaitu untuk mengurutkan data penerbangan berdasarkan harga dari yang termurah hingga yang termahal. Untuk perintahnya sendiri yaitu di sini terdapat variabel a dan j yang bertipe data integer, a sama dengan kiri, j sama dengan kanan. Membuat objek times dari objek alif. Pivot lib variabel ini bertipe data integer sama dengan datanya kiri plus kanan dibagi 2 titik harga. Selama a lebih kecil dari j, maka akan menjalankan perintah berikut, yaitu selama j data a harga lebih kecil dari pivot, maka a++. Selama data j harga lebih besar dari pivot, maka j min. Lalu jika a lebih kecil dari j, maka temp sama dengan data a sama dengan data j sama dengan temp. Lalu a++ dan j min. Lalu berikutnya di sini untuk urutan secara ascending, di mana kiri lebih kecil dari j, maka akan memanggil function j sort libs quick sort libs parameter data kiri j. Lalu jika a lebih kecil dari kanan, maka memanggil function quick sort parameter data a dan kanan. Nah, lalu masuk pada
program Bitresearch untuk mencari nama pelanggan. Di mana di sini saya membuat Bitri menggunakan kelas dengan nama kelas Bitri Notes Libs dengan atribut variabel pointer libs, yaitu berarti pada string, AL berarti pada data integer, dan kiri berarti pada data bool. Lalu membuat objek pointer A dari kelas B3 Notes Lib. Lalu di sini mendeklarasikan semua function yang akan saya buat dengan cara mengaksesnya public. Lalu lanjut pada yang kelas kedua, di sini membuat kelas B3 Libs dengan atribut variabel A dengan tipe data integer, lalu membuat objek pointer root libs dengan kelas B3 notes libs. Lalu di akses publik itu membuat sebuah function di mana function B3 dengan atribut variabel A dengan tipe data integer, yaitu root libs sama dengan 0, A sama dengan A. Lalu pada function travel di mana terdapat perintah jika root tidak sama dengan 0, maka root memanggil function travel libs. Lalu pada function berikutnya yaitu membuat function search lib dengan parameter variabel p string, berarti pada string dari kelas B3 notes lib pointer dengan perintahnya yaitu root lib sama dengan 0. Root memanggil function search lib parameter p, lalu membuat function sysib lib string dot p. Lalu pada sisi saya membuat function B3 notes lib dengan parameter variabel A1 berarti pada data integer, lalu kiri berarti pada data 1 dan data bool. Tanda ini untuk operator resolusi nama atau mengakses dari bahwa pointer function ini mengambil data dari kelas B3 not lib dengan keterangan A sama dengan A++, lalu kiri sama dengan kiri 1, kunci lib sama dengan new string atau membuat variabel baru string beri pada string dengan data 2 kali A kurang 1, lalu A sama dengan new membuat kelas baru yaitu B3 not libs dengan pointer yang datanya 2 kali A, lalu L sama dengan 0. Lalu di sini terdapat function untuk melintasi semua node dalam pohon yang di root. Function sebelumnya itu untuk kelas B3 node. Di function travel lib yaitu memiliki perintah selama B lebih kecil L, maka mengerjakan perintah atau menjalankan perintah jika kiri sama dengan false, maka A data B mengakses function travel lib, lalu mencetak spasi, lalu mencetak isi data variabel kunci lib data B, lalu jika kiri sama dengan false, maka A data B mengakses function travel lib. Lalu pada fungsi berikutnya yaitu untuk mencari kunci pada subpohon yang di root. Di sini saya menambahkan fungsi itu yaitu search libs, di mana parameter variabel p beri pada data string dengan perintah B sama dengan 0 selama B kurang dari L bernilai benar, P lebih besar kunci lib data B, lalu B++, lalu jika kunci data B sama dengan P, maka return res. Jika kiri sama dengan true, maka return 0. Lalu return A data B mengakses
function source leaves parameter P. Lalu masuk pada fungsi menyisipkan kunci baru di B-tree, di mana fungsi sisip leaves memiliki perintah jika root leaf sama dengan 0, maka root leaf new B-tree node leaves berparameter A true. Node leaves mengakses variabel kunci leaf data 0 sama dengan P. Root leaves mengakses L sama dengan 1. Jika tidak, dia akan mengakses perintah ini. Jika root akses L sama dengan 2 kali A kurang 1, maka membuat objek baru pointer yaitu leaf dari kelas B-tree node leaf. Dan new B-tree node leaf A berparameter A false. Lalu leaves akses A data 0 sama dengan root leaves. Leaves split anak fungsi split anak parameter 0 root leaves. Lalu B sama dengan 0. Jika leaves kunci leaves data 0 lebih kecil dari P, maka B++. Leaves A data B function sisip tidak penuh leaves parameter P, maka akan roots sama dengan leaves. Nah, jika roots leaves tidak sesuai dengan perintah ini, maka akan melakukan perintah roots leaves sisip tidak penuh leaf parameter L. Lalu pada fungsi sisip tidak penuh, yaitu untuk mengecek bahwa sisip tidak penuh dengan perintah B sama dengan L-1. Jika kiri sama dengan true, maka selama B lebih dari 0 bernilai benar, kunci leaves data B lebih besar dari P. Lalu kunci leaves data B plus 1 dan sama dengan kunci leaf data B plus plus, dan berikutnya kunci leaf B plus 1 sama dengan P, L sama dengan L plus 1, dan jika tidak, selama B lebih dari 0 bernilai benar, kunci leaf data B lebih besar dari P, B plus plus. Jika A data B plus 1, L sama dengan A kali A min 1, maka memanggil fungsi sleep anak leaves berparameter B plus 1, variabel A data B plus 1. Jika kunci data B1 plus 1 lebih kecil dari P, maka B plus plus. Lalu A B plus 1 memanggil fungsi sisip tidak penuh. Fungsinya berikutnya ada fungsi sleep anak berparameter variabel integer B, membuat objek pointer L dari kelas B-tree node leaves dengan perintah membuat objek pointer bar dari kelas B-tree node leaves sama dengan new B-tree node leaves R A R kiri. BRL sama dengan A min 1 dan for selama J lebih kecil dari A min 1, maka bar kunci data J sama dengan R kunci leaf data J plus A. Lalu jika R kiri data false, maka selama J lebih kecil dari A, akan bar data A data J sama dengan RA data J plus A. Lalu R L sama dengan A min 1. Selama J lebih dari B, maka A data J plus 1 sama dengan A data J. A data B1 sama dengan bar, objek bar. Selama J lebih dari 1, kunci leaf data J plus 1 sama dengan kunci leaf J. Kunci leaf B sama dengan R data kunci leaf A kurang 1, L sama dengan L plus 1. Lalu selanjutnya masuk kepada program binary tree.
Di sini saya membuat binary tree dari membuat strukturnya dengan nama struktur not list dengan atribut membuat variabel data dari objek A, membuat variabel kiri kanan dari not lib pointer dari struct not lib pointer. Lalu di sini membuat fungsi untuk membuat simpul baru, di mana nama fungsinya yaitu di sini saya membuat fungsi new not lib dari struct not lib pointer dengan parameter data dibuat dari objek alib dengan perintah membuat objek not lib dari struct not lib pointer sama dengan new not lib. Lalu not lib data sama dengan data, not lib kiri sama dengan not lib kanan sama dengan 0, lalu kembali kepada not libs. Lalu di sini saya membuat fungsi insert yang fungsinya untuk masukkan not ke dalam BST menggunakan harga sesuai perbandingan, yaitu perbandingan dari quick sort menggunakan ascending. Dengan functions dibuat dari struct not lib pointer, di mana parameternya rows dibuat dari struct not lib pointer dan data dibuat dari objek data lib. Jika rows sama dengan 0, maka kembali pada new not libs parameter data. Ya, jika data harga titik harga lebih kecil dari rows data titik harga, maka rows kiri sama dengan insert rows kiri parameter data. Nah, jika tidak, maka jika data lebih besar dari rows data harga, maka rows kanan sama dengan insert rows kanan parameter data. Rows kembali ke rows. Nah, fungsi ini berfungsi untuk memisahkan data agar membentuk sebuah tree atau pohon, di mana harga yang lebih kecil akan ditaruh ke pohon paling kanan, dan jika daun paling kanan, jika harga lebih besar, maka akan diletakkan pada daun sebelah kanan. Dengan membandingkan harga. Lalu di sini saya membuat fungsi populate tree leaves dari struct not lib pointer, yaitu berfungsi untuk isi pohon binary tree dari tumpukan, di mana dengan parameter data as libs dibuat dari objek struct libs dengan keterangan dengan perintah membuat objek rows dari not libs struct pointer sama dengan 0 selama A lebih kecil dari objek as libs top libs, maka rows sama dengan insert libs rows as lib data lib data A. Fungsi di sini untuk mengisi semua tumpukan, untuk mengisi semua data ke dalam tumpukan pada pohon dengan metode array. Lalu pada fungsi berikutnya di sini saya membuat fungsi preorder lib, di mana fungsi ini untuk menjelajahi preorder BST dengan parameter data objek root dibuat dari struct not lib pointer dan variabel no bertipe data integer. Dengan jika root tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak isi dari semua data yang sudah dibentuk dalam bentuk preorder, di mana data yang dicetak yang pertama kali dicetak itu data yang berada di posisi paling
kiri. Dengan isi di sini fungsi left untuk meletakkan data agar berada posisi paling kiri. Di sini untuk spasi 11. Nah, di sini keterangan 0 untuk jika kolom-kolom selanjutnya akan mencetak spasi. Nah, di mana saya mencetak variabel no untuk nomor data rute penerbangan. Lalu berikutnya seterusnya hingga dari mencetak rows data berangkat hingga rows data tahun dengan metode yang sama. Lalu no++ untuk mencetak isi dari variabel no dari 1 hingga semua data. Lalu memanggil fungsi preorder list dengan parameter kiri dan no. Lalu memanggil fungsi preorder list parameter row kanan variabel no. Nah, tujuan memanggil ini untuk mencetak semua data yang telah dimasukkan atau disimpan dalam perintah ini akan dicetak dengan menampilkan data yang paling kiri terlebih dahulu letaknya. Lalu berikut setelah bagian paling kiri sudah terisi, maka akan mencetak bagian paling kanan. Lanjut pada inMain, di mana di sini saya membuat variabel no_telepon dengan tipe data long_ins sama dengan nomor ponsel saya. Lalu variabel dengan tipe data variabel nama tipe data string untuk nama lengkap saya. Lalu alamat variabel alamat dengan tipe data string untuk jalan atau alamat saya. Lalu variabel J tipe data string untuk jenis kelamin, isi jenis kelamin saya. Lalu variabel jawab tipe data char dengan keterangan T. Lalu no dengan tipe data integer. Lalu di sini membuat objek slibs dari objek stackLib. Lalu berikutnya membuat objek b3 3 dari kelas b3libs, yaitu untuk menentukan derajat b3. Lalu di sini memanggil fungsi buat stack kosong di mana dengan parameter dan slibs itu untuk membuat stack kosong. Lalu di sini saya mengisi datanya pada fungsi pushLib. Dengan isi data ada keberangkatan yang rata-rata Jakarta, lalu ada tempat tujuan, harga, tanggal, bulan, tahun. Di sini terdapat 7 data. Lalu di sini saya menyisipkan isi dari data variabel nama variabel pada b3 untuk dicari pada saat pencarian nama. Lalu membuat objek root dari struktur nodelibs parameter dan membuat objek hasil dari b3 nodelibs underscore pointer. Lalu di sini pada ada perintah do. Lalu di sini dan selanjutnya ada keterangan di mana ada selamat datang di Alif Airlines, silakan pilih menu, terdapat daftar menu ada 4, yaitu daftar rute penerbangan, pemesanan tiket pesawat, dan exit. Lalu di sini terdapat variabel angka dengan data array menggunakan array data 4 bertipe data int, yaitu isi untuk angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu pada for pengulangan selama i lebih kecil dari a, maka angka data i sama dengan i plus 1. Lalu masuk pada keterangan silakan pilih menu. Di sini mencetak variabel dari
variabel angka data i. Nah, selama angka data i akan mengakses cache 1, 2, 3, dan 4 atau lebih dari 3, angka 3, dimana kenapa saya menggunakan pengulangan for untuk angkanya. Jadi selama untuk mengulang atau mengakses semua cache yang ada pada perintah switch. Jadi di sini kan saya tidak menggunakan inputan. Jadi mengakses semua cache itu dengan cara saya menggunakan cara perulangan atau for. Nah, di mana cache pertama yaitu terdapat keterangan rute penerbangan atau data penerbangan, yaitu tujuan penerbangan hingga waktu penerbangan, di mana ada keterangan kota asal, kota tujuan, harga, dan tanggal. Dan route sama dengan memanggil atau memanggil dari isi data berbentuk binary tree pre-order, di mana data ditampilkan secara pre-order, lalu no sama dengan 1, variabel no memiliki data 1, lalu di sini pada penerbangan pre-order yaitu menampilkan fungsi dari pre-order, leaves, parameter routes, dan no. Routes ini dari routes berikut yang sama dengan dari fungsi ini, yaitu menampilkan data penerbangan atau rute penerbangan dengan secara pre-order. Dan berikutnya data penerbangan secara ascending, di mana data tersebut akan diurutkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan, di mana data yang terkecil akan ditampilkan pada rute pertama dan data yang paling besar pada rute terakhir. Di mana jika tidak fungsi is kosong leaves parameter else, maka memanggil function q short leaves dengan parameter sleep titik dot leaves 0 sleep data top titik top leaf. Lalu pengulangan untuk mencetak semua data isi data dari yang sudah diurutkan secara ascending. Lalu yang pada case kedua atau menu kedua itu form pemesanan tiket pesawat yang terdapat pada ada nama, mengisi nama, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, dan rute penerbangan. Karena saya tidak menggunakan inputan, jadi di sini saya cuma memanggil atau mencetak isi dari variabel yang sudah saya isi. Di sini ada nomor telepon, nama, jalan, jenis kelamin, akan dicetak pada case kedua. Lalu pada case ketiga yaitu untuk mencari kolom untuk mencari pelanggan yang ingin dicari. Ini saya mencetak variabel A untuk nama, lalu hasil sama dengan Bitrisy search sama leaves. Nah, jika hasil tidak sama 0 atau ada isinya, maka dia akan mencetak tiket dari penerbangan atau tiket akhir yang digunakan, yaitu terdapat rute penerbangan, data penerbangan, harga penerbangan. Di rute penerbangan itu ada mencetak variabel berangkat dan variabel tujuan. Lalu pada tanggal penerbangan ada variabel tanggal, bulan, dan tahun. Lalu pada harga ada variabel harga. Nah, di sini untuk arahnya saya memilih 0, yaitu dimana kan di sini kan saya memilih rute penerbangan nomor 1. Nah, setelah itu kan paling kecil ya untuk tampilannya. Nah, di sini menggunakan data yang ke rute pertama. Karena array itu dimulai dari 0, baru 1, 2, dan seterusnya. Lalu di sini mencetak ulang isi dari variabel yaitu nama, telepon, alamat, jenis kelamin. Terima kasih. Jika hasil sama dengan 0, maka dia akan mencetak pelanggan tidak akan ditemukan. Lalu selanjutnya ada jika lebih dari angka yang kita masukkan lebih dari 3, maka dia akan mencetak exit atau keluar. Lalu di sini ada pengulangan, di mana jika jawab T,
dia akan mengulang kembali semua program dari tampilan awal pada baris 301 do hingga pada jawab. Nah, di sini saya memasukkan apakah Anda ingin memasang penambahan lagi mencetak isi dari jawaban variabel jawab T. Nah, di sini kan datanya sama dengan jika variabel jawab memiliki data T, dia akan mengulang. Nah, ini pada data jawab sendiri itu saya isi dengan data T juga. Jadi, dia akan mengulang jika si pengguna memasukkan kalimat T. Nah, kita masuk pada run programnya ya. Oke. Terus untuk komen, terus nama file, itu membuat file baru. Terus nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada program in menu, sini mencetak selamat datang dan daftar. Nah, di sini kan saya menggunakan variabel angka untuk mengakses semua kelas. Sini jadi sudah tercetak semua, di mana case pertama itu menampilkan isi data rute penerbangan dari pre-order di sini. Untuk data pre-ordernya, di mana data pertama itu harganya 15, 10, 1.538 dan 1.049 dan 1.206, 1.165, 1.114, 1.788 dan 3.829, di mana ini ditampilkan secara dari data yang terkanan hingga dari harga, menampilkan data secara pre-order dari data kiri hingga ke kanan. Nah, di sini baru untuk perintah data penerbangan ascending pre-order itu mencetak data secara dari harga yang terbesar dari harga yang terkecil hingga terbesar, di mana Jakarta ke Bali itu harganya 1.049 dan harga Jakarta Jayapura itu 3.829, di mana data paling besar dan ini data paling kecil. Dapat kita lihat datanya berurut dari yang terkecil hingga terbesar. Jakarta ke Bali, Jakarta Balikpapan, Jakarta Lombok, Jakarta Medan, Jakarta Makassar, Jakarta Aceh, dan Jakarta Jayapura. Untuk tanggalnya juga untuk tanggal seperti ini tidak terurut secara ascending, hanya cuma harga saja yang diurutkan secara ascending. Lalu pada case kedua itu menampilkan atau mengisi, di mana saya memanggil variabel yang telah saya isi, ada nama telepon, alamat, jenis kelamin, dan rute penerbangan 1. Nah, karena saya mencari untuk case ketiga kan untuk mencari penumpang ya, pelanggan. Nah, nama pelanggan yang saya cari kan Alif, di mana variabel nama itu kan isinya nama lengkap saya dan telah disisipkan pada B3 ini sisip. Jadi jika saya memasukkan variabel nama, maka dia akan mencetak dari hasil akhir tiket. Nah, dimana ini hasil dari tiket. Nah, jika tidak, dia akan pelanggan tidak ditemukan. Karena di sini saya tidak memasukkan nama yang tidak saya masukkan. Jadi langsung ke, jika saya pilih 4 kan karena di sini case-nya sampai 3, jika 4 maka dia akan exit. Dia akan menampil exit. Lalu apabila ingin memesan penerbangan lagi tidak, karena kan di sini saya jawabnya tidak, maka dia akan mengulang atau mencetak semua dari awal. Lalu kita masuk pada pseudocode yang telah saya buat, di mana saya telah membuat semua
pseudocat dari fungsi-fungsi yang saya terapkan pada program saya berikut. Dan juga ini algoritma dari, saya telah membuat algoritma dari program saya di mana terdapat dari nomor 1 hingga 234. Mungkin sekian dari presentasi hasil tugas besar program si penyularan tiket pesawat tanpa inputan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.